program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alma-Ata. Video ini saya buat dalam rangka untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pada poin pernyataan dosen dalam unjuk kerja terima perguruan tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti pada program studi Sarjana Kebidanan, yaitu mata kuliah Midwifery Care of the Pregnant Woman atau asuhan kebidanan pada ibu hamil. Mata kuliah ini memiliki bobot 6 SKS yang terdiri dari 4 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Dan mata kuliah ini disampaikan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta praktikum keterampilan yang diselenggarakan di laboratorium. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang teori dan praktik asuhan kebidanan kepada ibu hamil. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengkajian, deteksi dini komplikasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap asuhan kebidanan pada ibu hamil yang berdasarkan prinsip woman-centered care dan evidence-based practice dalam asuhan kehamilan. Adapun jumlah CPL dalam mata kuliah ini ada 2 CPL, yaitu CPL yang pertama adalah CPL 2, di mana mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu kesehatan dasar dan terapan, ilmu kebidanan, praktik asuhan kebidanan, ilmu sosial dan perilaku, komunikasi, kesehatan masyarakat, dan manajemen. Dan juga CPL 4, yaitu mahasiswa mampu menerapkan ilmu kebidanan pada asuhan remaja, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas dan menyusui, bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun jumlah CPMK pada mata kuliah ini ada 3 CPMK. CPMK yang pertama ialah mahasiswa mampu menganalisis konsep asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan ilmu kebidanan dalam asuhan kehamilan. Dan CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan ilmu kebidanan dalam kehamilan. Ada 12 pokok bahasan yang dipelajari pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah etika dan wewenang profesi kebidanan dalam asuhan kehamilan. Yang kedua adalah manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil. Yang ketiga adalah patient safety dan interprofessional collaboration dalam asuhan kehamilan. Yang keempat adalah komponen antenatal care. Yang kelima, screening risiko dan penyulit dalam kehamilan. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan nutrisi dan pola hidup sehat pada ibu hamil. Yang ketujuh, tata laksana ketidaknyamanan dalam kehamilan yang mana nanti akan saya sampaikan dalam bentuk video pembelajaran. Lalu yang kedelapan adalah pengelolaan obat dalam kehamilan. Yang kesembilan, asuhan kehamilan dengan kasus kompleks. Yang ke-10, pendokumentasian asuhan kebidanan dalam kehamilan. Yang ke-11 yaitu keterampilan praktik dalam asuhan kehamilan, termasuk pemberian edukasi dan promosi kesehatan untuk ibu hamil, yang mana ini merupakan penciri atau keunggulan dari prodi Sarjana Kebidanan di Universitas Alma-Ata. Dan yang ke-12 adalah pokok bahasan tentang integrasi keislaman dalam kehamilan, yang mana ini juga merupakan penciri atau keunggulan dari Universitas Alma-Ata. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini, untuk SKS teori akan dinilai berdasarkan kehadiran, yaitu 10%, keaktifan 20%, penugasan 20%, dan UTS UAS sebesar 50%. Sedangkan untuk SKS praktikum akan diambil seluruhnya dari evaluasi praktikum. Berikut video pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu tentang
materi ketidaknyamanan dalam kehamilan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kuliah teori untuk mata kuliah aspek kehamilan ya, dengan topik ketidaknyamanan dalam kehamilan ya. Namun begitu, kita seperti biasanya kita awali dulu dengan berdoa ya. Silakan berdiri untuk memimpin doa pada sore hari ini. Sebelum dimulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita mau membahas tentang ketidaknyamanan umum dalam kehamilan. Namun sebelum itu, saya ingin review sedikit ya untuk materi ini. Apakah sudah ada dosen yang masuk? Sudah. Ya. Kemarin sudah membahas apa aja? Ini Bu, kemarin itu kita membahas ketidaknyamanan pada kehamilan itu hubungan muntah, konstipasi, dan juga gangguan tidur. Oh ya, sudah ada 3 materi ya yang disampaikan. Oke, saya sedikit review kembali ini ya, seperti yang mungkin teman-teman sudah dapatkan sebelumnya, bahwa pada saat hamil itu terjadi banyak sekali perubahan pada sistem tubuh kita ya, dari mulai kardiovaskuler, muskuloskeletal sampai dengan gastrointestinal atau pencernaan. Ibu hamil itu akan mengalami perubahan. Nah, oleh karena adanya perubahan tersebut, maka ibu hamil itu akan mengalami berbagai ketidaknyamanan ya. Ada banyak hal ya ketidaknyamanan yang mungkin terjadi, misalnya ada nyeri punggung ya, kemudian ada stretch mark ya, dan lain-lain. Dan hari ini kita akan membahas yang bagian bawah ini ya, difficulty of breathing atau sesak nafas ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, perlu saya sampaikan dulu ya, tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah yang pertama, diharapkan nanti teman-teman bisa memahami definisi sesak nafas yang fisiologis dalam kehamilan itu apa ya. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan penyebab sesak nafas yang fisiologis dalam kehamilan itu seperti apa ya. Kemudian juga bisa membedakan gejala sesak nafas yang normal dan tidak normal itu seperti apa. Dan yang terakhir, bisa menentukan tata laksana atau manajemen sesak nafas yang fisiologis dalam kehamilan seperti apa. Gitu ya. Oke ya, sebelum kita membahas tadi ya definisi dan lain-lain, saya akan memberi soal dulu nih ya, untuk nanti kalian telaah ya dalam pembahasan kita nanti. Ini soalnya ya, bisa dibaca bareng-bareng ya. Jadi ada ibu hamil usianya 23 tahun, ini masih baru ya, baru hamil B1, terus dia datang ke puskesmas untuk periksa hamil. Hamilnya baru 9 minggu. Terus ada keluhan, katanya sering mengalami berat pada saat bernafas ya. Lalu dilakukan pemeriksaan, ternyata frekuensi pernafasannya 19 kali per menit, SpO2-nya 98%. Kemudian pada saat pemeriksaan auskultasi itu tidak ada mengi dan stridor ya. Kemudian pada mulut maupun kuku ya, bibir dan kuku itu tidak ada. Nah, kira-kira ini tata laksana sama penyebabnya apa? Ada yang mau menjawab? Silakan. Saya Bu. Oke. Untuk penyebabnya itu kemungkinan bisa terjadi karena pembesaran janin sehingga lemak-lemak itu mengecil. Itu. Kemudian untuk tata laksananya dirujuk Ibu. Oke, berarti ini jawabannya karena ada pembesaran janin ya, sehingga rongga paru mengecil sehingga sesak tadi ya. Lalu tata laksananya dirujuk ya, dirujuk ke rumah sakit gitu ya? Iya. Oke ya, kita lihat nanti ya jawabannya benar. Kita jawab ya, bahas tadi
jawabannya Mbak Eka ya benar apa enggak. Kita masuk ke teori dulu ya. Nanti dari teori ini kalian bisa mengoreksi ya kalau salah dan apakah pokoknya benar apa enggak nanti kita lihat dari sini. Yang pertama ada definisi dulu ya. Jadi apa sih sesak nafas atau dyspnea atau breathlessness ya? Jadi sesak nafas itu sebenarnya adalah sensasi subjektif dari pernapasan yang tidak nyaman ya. Perasaan tidak nyaman karena tidak mampu untuk bernapas cepat atau tidak mampu untuk bernapas dalam ya. Jadi sesak nafas itu sebenarnya tanda subjektif. Makanya nanti kalau kita lihat di manajemen ASN kebidanan kita dapatkan di data S ya, atau data subjektif itu akan muncul misalnya ibu datang dengan keluhan ya, ibu mengeluh ya seperti itu ya. Kemudian karena ketidakmampuan untuk atau ketidaknyamanan ini ya, biasanya sensasi yang dirasakan adalah terasa sesak di dada, kemudian merasa kekurangan udara dan kesulitan bernafas ya. Lalu sesak nafas ini adalah gejala ya, teman-teman harus ingat bahwa sesak nafas ini gejala bukan penyakit. Jadi kalau nanti di askep pun ya, kalau kalian menuliskan di analisis atau diagnosa kebidanan ibu atau nyonya A dengan bla 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 dengan sesak nafas, itu salah ya, karena itu bukan diagnosa, ini adalah gejala ya. Itu munculnya di mana tadi di data subjektif ya. Atau misalnya kalau di Farney itu interpretasi masalah kebidanan, bukan di bagian diagnosa ya, tapi di masalah kebidanan itu ya. Oke, lalu penyebab fisiologisnya apa sih? Nah tadi sudah dijawab ya sama Mbak Eka bahwa bisa jadi karena pembesaran janin gitu ya. Nah tapi ternyata sesak nafas pada ibu hamil penyebab utamanya adalah hiperventilasi. Hiperventilasi itu adalah terjadi peningkatan volume atau frekuensi pernapasan ya. Jadi pada saat hamil, ibu akan cenderung untuk mengambil udara lebih banyak dengan cara meningkatkan frekuensi pernapasannya atau dengan cara pernapasan yang lebih dalam ya. Jadi karena ibu belum terbiasa dengan peningkatan frekuensi nafas dan nafas dalam ini, maka ibu akan merasakan sensasi sesak nafas ya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan udara, tapi karena perubahan fisiologis dari peningkatan respirasinya ini. Nah, peningkatan respirasi itu disebabkan oleh apa? Yang pertama karena peningkatan metabolisme. Ya, jadi ketika ibu hamil ya, itu metabolismenya akan terus meningkat ya. Kenapa kira-kira? Gak ada yang tahu. Ya oke, gak apa-apa ya. Metabolisme pada saat hamil itu meningkat karena tubuh itu melakukan aktivitas untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Apa saja, janin, plasenta, uterus, payudara ya, dan semuanya. Jadi meskipun ibu hamil sedang tidur atau sedang istirahat, sebenarnya tubuh itu masih bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan semuanya. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ini sangat butuh metabolisme. Makanya pada saat hamil metabolisme itu akan meningkat. Kapan terjadinya? Dari awal kehamilan ya, dari mulai janin menempel, membentuk plasenta perlahan dan seterusnya, itu metabolisme sudah meningkat. Jadi makanya tadi pasiennya baru trimester pertama ya, tapi kok sesak nafas. Harusnya kan kalau itu karena peningkatan pembesaran janin ya, itu belum terjadi ya. Nah, makanya kenapa? Karena ada peningkatan metabolisme ini yang membutuhkan oksigen cukup. Nah, selain itu sebenarnya ini yang penyebab kedua ini seperti istilahnya jawaban ya. Karena ibu butuh oksigen yang banyak, maka progesteron itu nanti akan mengaktifkan ini peningkatan dorongan bernafas dan sensitivitas kemoreseptor ya. Jadi progesteron itu akan memicu supaya keinginan untuk bernafas itu lebih cepat ya. Makanya nanti frekuensi nafasnya jadi lebih banyak dalam 1 menit ya. Jadi ketika oksigen baru berkurang sedikit dan CO2 baru meningkat sedikit, dia sudah langsung minta nafas dan seterusnya ya. Dan namanya dorongan bernafas. Di sini namanya wakefulness drive ini ya. Selain itu juga kemoreseptor atau reseptor-reseptor untuk meningkatkan pernapasan yang ada di sentral, yang ada di medula
pula ya, batang otak maupun yang di perifer yang ada di jantung ini juga lebih sensitif ya. Jadi sama ketika oksigennya menipis sedikit atau karbon dioksidannya meningkat sedikit itu langsung istilahnya kemoreseptornya langsung mengirim sinyal gitu ya, sehingga pernapasannya itu menjadi lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua ini yang tadi mungkin terjadi trimester 3 atau 2 dan 3 ya, tadi yang disampaikan Mbak Eka ya, Mbak Eka. Tadi itu bahwa memang di trimester 3 ada tambahan lagi yang menyebabkan kesulitan bernafas, yaitu adanya peningkatan tinggi uterus ya atau pembesaran janin. Yang tadinya di sana itu kalau lihat ini ya, ini ada 4 cm, ini tubuh ketika sebelum hamil. Ini pada saat trimester 3 ada peningkatan diafragma posisinya, jadi yang di bawah ini menjadi seperti ini, otomatis tinggi ruang parunya jadi lebih kecil, makanya lebih sempit. Walaupun sebenarnya peningkatan atau penyempitan tinggi rongga itu juga sebenarnya sudah difasilitasi oleh tubuh dengan peningkatan diameter transversa ini, jadi ukuran kanan kirinya itu jadi lebih panjang dan depan belakangnya juga lebih panjang juga ya, sehingga walaupun ada penyempitan dia terfasilitasi ya, tapi ya tetap ada pengaruhnya ke sesak napas. Oke, selanjutnya, nah lalu keluhannya yang normal seperti apa? Nih ya, yang pertama hard to breathe ya, sering merasa susah untuk bernafas ya. Tadi susah bernafasnya sebenarnya ya karena belum terbiasa untuk nafas cepat ya, atau karena tambahan ada peningkatan uterus itu. Kemudian dapat terjadi di semua trimester ya, jadi baik trimester 1, 2, 3 itu mungkin terjadi, tidak disertai meni atau batuk. Kemudian bisa juga terjadi ketika beristirahat walaupun tidak beraktivitas. Kenapa? Karena metabolismenya tetap jalan tadi ya. Kemudian umumnya tidak mengganggu aktivitas. Lalu kalau yang tidak normal ya, itu jika sesak nafasnya itu diikuti dengan detak jantung yang lebih dari 120. Normalnya berapa? 80 sampai 100 ya sebenarnya. Kemudian RR atau respirasinya jika lebih dari 24. Tadi di soal berapa RR-nya? 19. Masih normal nggak? Masih ya. Kemudian jika saturasi oksigennya kurang dari 95% ya. Kemudian apabila kita lihat pada saat pernapasan menggunakan otot tambahan atau ada retraksi dada ya, itu juga tanda bahaya. Apabila selain sesak nafas ada juga keluhan sulit berbicara. Kemudian ada bunyi stridor tadi ya. Kemudian disertai keringat berlebihan, sering berkeringat. Kemudian ada nyeri dada, sianosis ya pada bibir, kuku ya. Kemudian batuk darah, ada gejala depresi ya, diikuti gejala depresi maupun pembengkakan orofaringeal ya. Oke, itu untuk tanda bahayanya. Lalu tata laksananya apa ya? Yang pertama, hindari aktivitas yang berat. Jadi kita perlu menyarankan ibu untuk mengurangi aktivitasnya ya, jangan terlalu berat ya. Kemudian lakukan latihan pernapasan, misalnya dengan latihan pernapasan diafragma. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Kemudian kapan dilakukan 3 kali sehari ya, dalam setiap kali latihan 10-15 menit. Kemudian pertahankan postur tubuh yang baik. Ketika duduk harus berdiri tegak ya. Ketika tidur harus agak ditinggikan ya posisi kepalanya. Kemudian merubah posisi rileks saat sesak terasa. Jadi kalau sesak segera untuk merubah posisi ya. Jadikan lakukan pindah posisi supaya lebih nyaman. Kemudian latihan fisik atau olahraga dengan intensitas sedang ya, seperti aerobik, yoga dan lainnya, minimal 3 kali ya. Kalau mau setiap hari selama 10 menit. Nah ini untuk latihan pernapasan dada. Ya jadi ini ya, nanti caranya bisa dilihat tangannya satu di dada, satu di perut, terus nanti
nanti kita ajari ibu untuk bernafas dari hidung, tapi yang gerak perutnya aja ya. Dadanya jangan ikut bergerak, itu melatih pernafasan perut ya. Jadi berlatih bernafas dengan diafragma yang berkembang perutnya ya. Jadi dadanya diusahakan nggak naik ya, diam aja ya. Dan namanya latihan nafas diafragma, nanti diajarkan ya ke pasien. Oke, sudah itu ya untuk tata laksananya. Kita ke soal ya. Ke soalnya sama dengan yang tadi. Nah sekarang jawabannya apa? Apakah betul apa tidak yang tadi disampaikan oleh Mbak Ika? Ya, gitu ya. Kita mau proses ya. Tadi soalnya sama persis dengan yang tadi ya. Sekarang jawabannya apa? Ada yang mau jawab ya. Jadi pertanyaannya sama dari kasus tadi, itu penyebabnya apa? Lalu tata laksananya apa? Saya Bu. Oke, Mbak Dewi, silakan Bu. Dalam kasus ini itu disebabkan karena kejadian hiperventilasi. Nah, di mana hiperventilasi ini dapat terjadi karena peningkatan volume ataupun frekuensi pernafasan. Nah, untuk sebab hiperventilasi ini disebabkan bisa jadi karena adanya peningkatan metabolisme. Nah, karena pada ibu hamil, metabolisme ibu meningkat dikarenakan adanya persiapan untuk pertumbuhan dan perkembangan baik janin, plasenta, uterus maupun pada payudara ibu. Selanjutnya bisa juga diakibatkan karena adanya peningkatan hormon progesteron. Nah, untuk hormon progesteron ini yang dapat memicu adanya peningkatan untuk bernafas lebih cepat. Seperti itu, Bu. Nah, untuk tata laksananya sendiri, kita bisa menganjurkan ibu untuk menghindari aktivitas berat. Setelah itu juga bisa melakukan latihan fisik yang dimana olahraga intensitas sedang. Setelah itu juga bisa melakukan latihan pernafasan 3 kali sehari selama 10 hingga 15 menit. Untuk selanjutnya bisa merubah posisi saat ibu terasa sesak, dan juga bisa menyarankan ibu untuk menaikkan posisi saat tidur. Oke, ya bagus ya. Benar nggak teman-teman? Nah, oke, baik. Betul ya tadi ya. Sekarang ini nanti referensinya kalau mau baca-baca ya. Lalu, oke, kita sudah selesai. Materinya ada yang mau ditanyakan? saya Bu, Oke, ini mau tanya apa? izin bertanya Bu, tadi kan disebutkan cara mengatasinya itu ada dengan melakukan aktivitas dengan intensitas sedang tadi ya? Olahraga ya? Ya, itu tuh yang seperti apa Bu? Oke, jadi olahraga atau aktivitas fisik dengan intensitas sedang itu adalah olahraga yang kalau kita melakukan olahraga itu sudah bisa memicu detak jantung jadi lebih cepat dan bisa memicu keluar keringat ya. Tetapi dibatasi sedang itu sampai dia ukurannya masih bisa berbicara atau ngobrol ya. Kalau kita melakukan olahraga yang sampai dia tidak bisa ngobrol ya, misalnya apa tuh? Misalnya jogging tapi dengan kecepatan yang tinggi ya, itu kan nggak bisa ngobrol, itu nggak boleh ya. Nah itu cukup bahaya ya. Jadi jogging yang ringan ya, atau apalagi aerobik ya juga yang kecepatannya mungkin sedang gitu ya. Itu ada yang mau ditanyakan lagi ini? Nanti kayak jalan sehat gitu ya Bu ya? Ya jalan sehat boleh ya, tapi mungkin agak panjang ya, karena kan harus sampai berkeringat ya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup nanti untuk ujiannya kita UAS ya. Nanti untuk penilaian mata kuliah ini, topik ini nanti UAS. Kemudian soalnya itu vignette seperti tadi, jadi kasus. Saya tidak akan menanyakan definisi sesak nafas apa enggak ya, tapi nanti kasus, ada kasus kalian telaah, nanti kira-kira pertanyaannya tadi penyebab fisiologisnya apa, atau tata laksananya apa ya, atau tanda bahayanya apa gitu ya. Oke.
mungkin itu ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kerjasama teman-teman semua ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Semoga dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu penilai dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.